place where I felt at home. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang dari Aceh. Beliau baru beli ladang 2 hektar Pak Pendi. Tanaman saya seperti ini, ada di foto di depan tadi, video depan. Bagaimana pola perbaikannya? Karena yang pemiliknya memang mengaku tidak pernah mupuk, tapi lahannya adalah cukup berbukit atau agak miring tanpa terasan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya pemupukan nanti berjalan yang kita berikan ya akan semakin baik dan semakin serapannya semakin baik. Sehingga saran yang pertama adalah bahwa harus segera dibersihkan dulu lahannya, terutama terlihat di depan ada lalang. Kondisi yang banyak lalangnya itu adalah harus segera diselesaikan dulu, karena bahwa lalang sendiri itu adalah Imperator cylindrica ini adalah memiliki kemampuan mengeluarkan cairan dari akarnya yang disebut namanya alelopati. Alelopati itu lalang itu akan mengeluarkan cairan atau eksudat, atau dalam bahasa biologi itu adalah eksudat ataupun cairan, yang mana cairan ini jika terkena pada sistem perakaran kelapa sawit kita, maka dia akan menghambat akar-akar kelapa sawit kita untuk menyerap air dan menyerap unsur hara. Sehingga kalau ini masih ada di lahan kita pemupukan, nah bagaimana akan memberikan makan sementara mulutnya adalah agak kram-kram. Ini seperti logikanya seperti itu, sehingga harus dibersihkan dulu lalangnya, Mas. Walaupun tidak begitu semak, tapi lalang wajib tidak boleh ada di lahan di kebun kita, karena sekali lagi akan mengeluarkan yang namanya zat alelopati yang akan menghambat penyerapan unsur hara dan air dari tanaman kelapa sawit kita. Kemudian dilihat dari dari gambar yang ada seperti ini, maka dapat dipastikan yang memang mengalami kekurangan unsur hara yang cukup kompleks. Lah pilihannya adalah bahwa kondisi lahannya adalah miring, Mas. Tidak ada terasnya. Ketika dia kondisinya miring dan tidak ada terasnya, solusi yang segera harus kita lakukan adalah misalnya harus memupuk, maka menggunakan sistem pemupukan yang benar. Tepat caranya dulu. Maka kalau seandainya mau milih NPK, maka harus milih pola NPK. Tapi kalau misalnya mau pakai tunggal, ya polanya pupuk tunggal. Tapi tadi masih mengatakan mau pakai NPK, ya nggak ada masalah. Jadi kalau mau pakai NPK adalah setelah dibersihkan gulmanya, disemprot piringannya, gawangannya, wasar pikulnya disemprot semuanya, kemudian TPH-nya, ini sudah cukup. Tidak perlu semuanya, Mas. Kalau lahan miring, semakin gundul itu semakin rusak kelapa sawit kita, karena aliran permukaan yang nanti jatuh bersama dengan air hujan jatuh pada lahan kita itu akan terbawa ke bawah semuanya dengan membawa partikel-partikel pupuk dan tanah yang ada, sehingga semakin tidak baik. Dengan kondisi yang ada tadi sudah cukup bagus, yang penting piringannya dibersihkan, pasar pikulnya dibersihkan, sudah tinggal kita melakukan pola pupuk. Kemudian pola pupuknya, karena dia lahannya miring, maka sekali lagi cara yang tepat adalah dilakukan pembenaman. Untuk NPK-nya, dolomit nggak masalah, tebar aja nggak apa-apa, dolomitnya serata mungkin ditebarkan. Tapi jangan dolomit dicampur-campur pakai NPK, jangan, Mas. Itu tidak benar. Kalau mau nyampur NPK sama dolomit itu tidak benar. Tebar dulu dolomitnya, sebulan yang akan datang baru tentukan menggunakan NPK-nya. Sekali lagi, NPK yang digunakan adalah NPK 138274 plus 0,5 atau 0,65 boron, dikarenakan bahwa inilah hanya sudah masuk ke dalam tahap panen. Kalau yang belum panen, misalnya mau beli lahan yang seperti ini tapi kondisinya tanamannya belum panen, maka ya menggunakan 12-12-17-2. Kemudian yang kedua, sistem setelah kita sudah memilih, misalnya pupuk yang kita pilih itu adalah NPK, ya udah tentukan misalnya dolomit pakai 2,5 kilo, 2 sampai 2,5 kilo atau 3 kilo juga nggak apa-apa. Yang mau dibagi satu, mau diberikan 2 kilo sekali tebar juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus adalah menggunakan 2 kali tebar. Misalnya mau 1,5 kilo ditambah dengan 1 kilo jadi 2,5 kilo ya, atau 1,5 kilo di semester 1, di semester 2 nya adalah 1,5 kilo jadi 3 kilo, ya akan jauh lebih baik. Namun pemberian dari dolomit ini harus berjeda, artinya bahwa dolomit dulu, sebulan kemudian masuk ke NPK-nya. Lah NPK-nya berapa kilo Pak Pendi? Kalau kan seperti ini NPK 138274, maka ya saya sarankan 6 kilo. Lah
6 kilo ini mau dibagi berapapun nggak masalah Mas, mau dibagi 3 ya monggo, mau dibagi 2 ya janganlah ya, lebih bagus dibagi 3 saja karena lahannya miring nanti banyak hilang juga. Kemudian dibagi 3 misalnya, dibagi 3 kali ya, setahun 6 kilo dibagi berarti sekali tebar 2 kilo. Lah berkaitan dengan lahan yang miring itu jangan ditebar Mas. Dolopnya ditebar nggak apa-apa di permukaannya, top dressing nggak ada masalah. Tapi kalau lahannya miring seperti ini, saya sarankan adalah kita akan mengeluarkan tenaga agak lebih sedikit dengan cara adalah membenamkannya. Membenamkannya pada menggunakan 4 lubang yang memanjang. Misalnya ini adalah kelapa sawitnya yang miring seperti ini, maka depan, belakang, kanan, kiri dengan dicangkul setengah cangkulan saja, setengah cangkulan kemudian ditutup lagi. Hal ini adalah serta-merta bagaimana membuat pupuk yang kita berikan, karena lahannya miring pasti tetap ada aliran permukaan, serimbun-rimbunnya gulma yang ada tetap akan mengalami, mesti akan ada aliran permukaan, sehingga harus dibenamkan dengan menggunakan 4 lubang. Alasannya karena bahwa akar kelapa sawit adalah serabut menyebar, sehingga ketika dibenamkan dengan setengah cangkul memanjang pasti akan jauh lebih cepat serapannya dibandingkan menggunakan 1 titik saja. Misalnya ada yang dibor, misalnya itu dimasukkan dalam 1 lubang lambat. Karena kalau kita melihatnya itu serabut menyebar, jadi lebih bagus menggunakan 4 lubang setengah cangkul akan lebih baik. Tadi saya tanya juga Pak Pendi, sistem pemupukannya ditebar ataupun di lubang, masih mau ngomong di lubang. Ya saya tanya, yang mupuk siapa Mas? Masih atau ngupah? Saya dengan bapak saya, ya udah, kalau memang pakai tenaga kerja sendiri lebih bagus Mas, seefisien mungkin tetap dilakukan dengan sistem lubang memanjang. Ya memang sih kalau kalau kita ngupah orang secara otomatis biaya akan nambah, tenaga kerja pasti akan nambah. Tapi sekali lagi untuk efektifnya. Kemudian yang selanjutnya nanti sistem kemudian sistem untuk misalnya ini lahannya miring nih. Kita punya sawit 1, sawit 2 di sini misalnya, ini miring seperti ini. Maka menyusun pelepahnya jangan gini Mas, tapi gini, memotong lereng semuanya ke sana Mas. Hal ini adalah untuk menahan sistem aliran permukaan yang semakin deras, maka terpotong. Karena bahwa ketika nggak ada, ini ada nih. Misalnya miring seperti ini kalau misalnya miring seperti ini sawitnya misalnya seperti ini. Ini menata pelepahnya jangan ke sini Mas, ini jangan ke sini. Jangan. Nanti misalnya ini ada sawitnya lagi seperti ini. Ini pelepahnya jangan diturunkan ke sana Mas, memanjang ke sana jangan. Nanti tidak memotong airnya, tapi adalah memanjang ke sana. Misalnya ini seperti ini ya, memanjang ke sana ya, Jadi memanjang ke sana. Untuk memotong aliran permukaannya. Jadi kalau ada hujan, ada air aliran, dia terpotong dan tertahan pada tumpukan pelepah kering yang kita potong dari tanaman kelapa sawit kita. Disitulah nanti tempatnya banyak akar-akar yang akan muncul, karena tumpukan pelepah sudah lembab, ditambah dengan nanti air yang datang akan lebih melembabkan. Disitulah nanti akan tempat-tempat banyak perakaran serap yang akan muncul. Jadi intinya segera lakukan pemupukan Mas, karena udah terlalu lama terlalu lama ditinggalkan dari kewajiban kita untuk memupuknya, maka ya segera dipupuk. Sekali lagi benang merahnya Mas, ini mungkin saran mungkin bisa digunakan juga untuk sahabat Dobrol semuanya. Jika memang ada lalang, maka harus segera dimusnahkan, tidak hanya dikendalikan tapi dimusnahkan. Karena lalang adalah tumbuhan atau gulma yang menyebabkan kemampuan menyerap air dan unsur hara dari perakaran tanaman kita akan semakin lemah, karena memang ada zat alelopati atau zat eksudat cairan yang akan melemahkan perakaran kelapa sawit kita yang dikeluarkan oleh lalang itu sendiri. Kemudian yang kedua, segera semprot Mas piringannya dan pasar pikulnya, baru segera dilakukan dengan sistem pemupukan. Pemupukannya kalau memang mau pakai majemuk, dolopnya ditebar, 1 bulan yang akan datang
bisa menggunakan NPK-nya 138274 yang dikatakan bahwa lahannya sudah mulai panen, plus sistem pemupukannya adalah dibenam, Mas. Dibenamkan saja dengan menggunakan 4 lubang memanjang setengah cangkul saja. Pasti ada yang bilang, Pak Pendi nanti apa nggak rusak akarnya? Tenang saja. Kalau setengah cangkul misalnya kedalaman 10 sampai 15 cm kan rusaknya sedikit saja. Nanti akan muncul lagi sistem perakarannya akan lebih baik lagi. Kemudian setelah ditabur tutup kembali. Hal ini adalah untuk menghindari NPK yang nanti bahwa bahan NPK ataupun unsur hara yang sudah rilis akan hanyut terbawa oleh aliran permukaan di saat hujan karena lahannya memang miring. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan ya sekali lagi banyak yang banyak orang, Pak Pendi jangan cepet-cepet ngomongnya. Wah susah Mas, karena memang udah bawaan lahir ngomongnya agak cepet. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf jika memang ada kata-kata yang kurang berkenan, dan salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.